selamat siang. Saya Izrani Marliana. Di sini hari ini kita akan membahas tentang eksponen dan persamaan eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah bentuk suatu bilangan perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang, atau singkatnya itu perkalian yang diulang-ulang. Nah, di sini ada sifat-sifat dari eksponen. Yang pertama itu sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat M. Nah, jika A itu adalah sebagai basis, jadi jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah, jadi A M ditambah N. Lalu sifat yang kedua yaitu adalah A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini sifat pembagian, maka pangkatnya itu dikurang, jadi A M dikurang N. Lalu ada lagi sifat yang ketiga yaitu adalah A kali B pangkat M. Maka M dimiliki oleh A dan M dimiliki oleh B, maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lalu sifat yang keempat itu adalah A pangkat M pangkat lagi N. Di sini pangkatnya dikali, jadi A M dikali N. Lalu sifat yang kelima yaitu adalah A pangkat 0. Nah, untuk basis yang pangkatnya 0, dia bernilainya itu 1. Kemudian sifat yang keenam yaitu adalah 1 per A pangkat M. Nah, untuk sifat eksponen 1 per A pangkat M, maka sama dengannya A pangkat M itu naik menjadi negatif, jadi A pangkat min M. Lalu sifat yang ketujuh yaitu adalah A N per M. Nah, M-nya menjadi akar, M-nya menjadi akar, jadi di dalamnya A pangkat N. Lalu sifat yang ke-8 untuk eksponen itu adalah A per B dipangkatin M. Nah, dia sifat ke-8 sama seperti sifat yang ketiga, jadi M-nya dimiliki oleh basis A dan basis B, jadi A pangkat M per B pangkat M. Ini untuk sifat-sifat eksponen. Nah, kita masuk contoh. Contoh dari sifat eksponen yaitu misalnya 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 4, maka pangkatnya dijumlah jadi 4 tambah 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 4 tambah 2 berarti 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu berapa? Hasilnya ada 7, 2, 9. Lalu ada lagi misalnya contohnya itu adalah A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini masuk ke sifat nomor 8. Jadi 3 masuk sifat kedua. Jadi 2 dikurang 4, 3 pangkat 2 min 4, hasilnya adalah 3 min 2. Nah, 3 min 2 ini kan min, dia min bisa masuk, dia masuk juga ke sifat nomor 6, maka hasilnya adalah 1 per 9 karena 3 kali 3 adalah 9. Ini untuk contoh-contoh dari sifat-sifat eksponen. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi eksponen itu adalah perkalian yang diulang-ulang. Nah,
Eksponen juga mempunyai persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kita masuk ke persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu adalah persamaan eksponen itu adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal itu persis sama. Biasanya kalau persamaan itu simbolnya itu adalah sama dengan, kalau pertidaksamaan itu simbolnya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu untuk pertidaksamaan. Lalu kita mau masuk ke persamaan, dimana persamaan itu juga mempunyai bentuk, ya. Untuk bentuk yang pertama itu, ya, sekarang kita mau bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan, tapi kita masuk dulu ke persamaan. Di sini ada bentuk-bentuk dari persamaan. Yang pertama itu, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 dengan A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b dengan A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Lalu bentuk yang ketiga itu adalah, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat fx, maka fx-nya sama dengan gx dengan A lebih besar dari 0 dan A, B tidak sama dengan 1. Lalu ada sifat yang keempat, itu adalah bentuk yang keempat itu, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0 dengan A, B lebih besar dari 0 dan A, B tidak sama dengan 1. Lalu bentuk yang kelima ada, jika A pangkat fx dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx dengan syaratnya A, B lebih besar dari 0 dan A, B tidak sama dengan 1. Lalu ada juga bentuknya juga yang keenam, jika fx pangkat gx itu bernilai 1. Nah, di sini ada langkahnya, yaitu yang pertama fx-nya sama dengan 1. Lalu yang kedua fx-nya sama dengan min 1. Lalu langkah ketiga dalam penyelesaiannya itu adalah gx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah fx sama dengan 0. Nah, kita mau masuk ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal persamaan. Untuk hari ini kita membahas tentang persamaan. Jadi di sini contoh dari persamaan itu adalah contohnya yang pertama itu di sini ada soalnya 3 pangkat 2. Nah, di sini kita masuk ke contoh persamaan dari eksponen. Di sini ada soalnya 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 81. Nah, kita operasikan dulu nih. 81 ini bisa dibagi 3 kan? Nah, 3 pangkat berapa biar hasilnya 81? Itu kan 3 pangkat 4. Ya kan? Supaya kita mencari tahu untuk supaya basisnya sama. Di sini turunin 3 2x min 2. Nah, basisnya sudah sama ya. Nah, basisnya ini kita coret, karena persamaan eksponen itu kita mencari, atau eksponen mencari untuk basis yang sama. Maka pangkatnya turunin. Jadi 2x min 2 sama dengan 4. Nah, kita operasikan 2x sama dengan 4 tambah 2. Nah, 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini untuk contoh persamaan yang pertama.
Lalu ada lagi nih, misalnya contoh soalnya yaitu contoh yang kedua itu misalnya ada 2x min 5 pangkat x, lalu sama dengan 2x min 5 pangkat 3x min 4. Nah, di sini kan tadi ini harus cari dulu basisnya. Nah, sekarang ini basisnya sudah ketemu. Nah, di sini kan basisnya udah sama, maka bisa dicoret. Jadi hasilnya x sama dengan 3x min 4. Kita operasikan x min 3x sama dengan min 4. X min 3x hasilnya min 2x sama dengan min 4, maka x sama dengan 2 karena negatif 2 dibagi negatif 4 itu hasilnya 2. Ya, jadi cukup sampai hari ini. Jadi pembahasan kita tentang eksponen dan sifat-sifat eksponen sama persamaan eksponen. Oke, jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya melalui kolom chat. Dan terima kasih untuk boleh menyaksikan dan boleh belajar bersama-sama hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falanta Dias Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan berpangkat atau pangkat bulat. Di sini ada 4 materi yang nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah pangkat bulat positif, yang kedua adalah pangkat bulat negatif, yang ketiga adalah pangkat nol, yang keempat adalah sifat-sifat operasi pemangkatan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pangkat bulat positif, di mana secara umum pangkat bulat positif dinyatakan dalam bentuk A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Biasanya A adalah bilangan pokok, N adalah pangkat, A pangkat N adalah bilangan berpangkat. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Kalau misal ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Tapi kalau misal udah paham, saya akan lanjut ngasih contoh untuk bentuk umumnya dari ini. Contohnya adalah 4 pangkat 5. Kita harus mengalikan 4 selama 5 kali, karena di sini adalah pangkatnya 5. Berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah 1024. Kemudian saya kasih contoh satu lagi. 2 pangkat 5 kita pangkatkan selama 3 kali, jadinya kita kali 2 pangkat 5 dikalikan selama 3 kali, berarti 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 8/125. Sampai di sini paham? Kemudian setelah tadi kita membahas tentang pangkat bulat positif, sekarang kita akan membahas pangkat bulat negatif, di mana untuk A elemen R dan A
tidak boleh sama dengan 0 didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan 1 per A. Definisi ini berasal dari bentuk A pangkat M dibagi A M pangkat M plus N sama dengan A pangkat M per A pangkat M plus N sama dengan 1 per A pangkat N. Karena tadi AM dicoret dari hadis ya, tinggal 1 per pangkat AN. Maka A pangkat min N sama dengan 1 pangkat A. Jadi terbukti. Berikut ini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya adalah ini. Misal A pangkat min 5 sama dengan 1 per A pangkat 5. Kemudian ada contoh soal lagi, 3 pangkat min 3 P Q pangkat min 2. Cara pembahasannya seperti ini, 1 per 3 pangkat 3 min 2 ini kan punyanya min 2 ini kan punyanya Q, berarti P 1 per Q pangkat 2. Seperti ini bisa dipahami. Kalau belum paham dapat bertanya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Kemudian di sini adalah pangkat 0, di mana untuk A elemen R atau bilangan real, setiap A adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya setiap bilangan yang dipangkatin 0 itu 1. Contohnya 6 pangkat 0 sama dengan 1. Pokoknya setiap bilangan yang dipangkatin 0 itu sama dengan 1. Kemudian contoh lagi, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian saya beri contoh lagi, 2 pangkat A, 2A pangkat 0 tetap 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian saya beri contoh satu lagi, X pangkat 2 Y pangkat 3 per 4 dipangkatin 0, tetap hasilnya adalah 1. Pokoknya semua bilangan yang dipangkatin 0 itu ada 1. Kalau ini dengan syarat ya, kalau soal yang ini dengan syarat X tidak boleh sama dengan 0 dan Y tidak boleh sama dengan 0. Sampai di sini ada yang masih bingung? Boleh bertanya. Kalau misal sudah paham, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Dan ini adalah materi yang terakhir yang akan saya sampaikan pada pangkat bulat, yaitu sifat operasi bilangan pangkat. Di sifat operasi bilangan pangkat ini ada 5 sifat yang nanti kita akan bahas. Yang pertama sifat perkalian bilangan pangkat.
Yang kedua ada sifat sifat pembagian bilangan pangkat. Yang ketiga ada sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Yang keempat, sifat pangkat dari perkalian bilangan. Dan yang terakhir ini ada sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, ini nanti yang kita bakal bahas pada 5 sifat. Yang pertama, kita bahas dulu sifat perkalian bilangan pangkat. Dimana untuk A bilangan real atau A elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif. Berlaku rumus A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A M plus N. Saya kasih contoh. Semisal di sini ada contoh 3A pangkat 2 kali 2A pangkat 4 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6A 2 plus 4 sama dengan 6A pangkat 6. Kemudian saya kasih contoh lagi. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 4 pangkat 5. Atau enggak, saya kasih contoh satu lagi. P pangkat 5 dikalikan P pangkat 10 dikalikan P pangkat 4 sama dengan P 5 plus 10 plus 4 sama dengan P pangkat 19. Ini adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Ada yang belum jelas sampai sini? Kalau misal sudah jelas, saya lanjutkan ke sifat pembagian bilangan berpangkat. Selanjutnya ini ada sifat pembagian bilangan pangkat, di mana untuk A elemen R, A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif yang memenuhi
M lebih besar daripada N. Berlaku A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A N per A pangkat N sama dengan A N kurang N. Saya kasih contoh dari pembahasannya. Ada 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 per 6 per 2, atau sama dengan 2 kurang 6 kurang 4, 2 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 2, atau sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Misal belum paham boleh ditanyakan. Kalau udah paham, saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Yang ketiga di sini ada sifat pangkat dari bilangan pangkat, di mana untuk A elemen R dan M N bilangan bulat positif, berlaku A pangkat N dalam kurung pangkat N dengan A N kali N. Saya berikan contoh untuk soal ini. Ada misal contohnya 2 X pangkat 2 Y pangkat 2 Y dalam kurung ini dipangkatin 2 ya, seperti ini. Maka pembahasannya 2 pangkat 2 X 2 pangkat X 2 kali pangkat 2 Y pangkat 2 X sama dengan 4 X pangkat 4 Y pangkat 2, seperti ini. Saya berikan contoh lagi, misal seperti ini. P pangkat 2 kita pangkatkan lagi 5 kali P pangkat 2 kita pangkatkan lagi 3 sama dengan P pangkat 2 kali 5 dikalikan P pangkat 2 kalikan 3 sama dengan P pangkat 10 dikalikan P pangkat 6, jadinya P 10 plus 6 sama dengan P pangkat 16. Sampai di sini masih ada yang belum jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke sifat yang keempat. Kemudian ini yang keempat ada sifat pangkat dari perkalian bilangan, di mana untuk A, B bilangan real, dan M bilangan bulat positif, berlaku A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N
pangkat N. Saya kasih contoh ya. Misal ini 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 2 dipangkatin 3 kita kalikan 4 pangkat 3. Saya kasih contoh lagi. Semisal 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan ya 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Seperti ini. Ini adalah sifat pangkat dari perkalian bilangan. Jadinya A dikalikan pangkat N, B dikalikan pangkat N. 2 dikalikan 3, 4 kali 3. Kemudian ini ada sifat pangkat dari pembagian bilangan. Ini adalah sifat yang kelima atau yang terakhir, di mana untuk A, B elemen bilangan real atau bilangan R, B tidak boleh sama dengan 0, dan A dan N bilangan bulat positif. Berlaku A per B pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N. Sebagai contohnya seperti ini. Misal 4 per 2 kita pangkatin 3 sama dengan 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Seperti ini. Kemudian sama dengan ini 4 pangkat 3 sama dengan 64 dibagi 8 sama dengan 8. Seperti ini. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau cukup? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pembelajaran ini. Semoga ada hikmah atau semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Kalau misal ada kesalahan dalam saya penjelasan, mohon dikasih saran atau ya mohon dikasih saran saya salahnya di mana, supaya kita bisa belajar bareng-bareng lagi tentang materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya Sarpia Kuliani pada materi matematika bentuk akar ya. Karena kan sebelumnya untuk materi bilangan berpangkat sudah dijelaskan oleh Ibu Guru Tata. Nah, kali ini mari kita bahas tentang bentuk akar. Nah, di sini saya yakin untuk anak-anak semua pasti sudah pada paham dan sudah tahu ya bentuk akar itu seperti apa. Namun untuk mengingat kembali, di sini saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis bentuk akar itu seperti apa dan macam-macamnya ya. Nah, bentuk akar di sini sudah pada tahu juga mungkin ya anak-anak di sini. Dan untuk bilangan akar ini contohnya seperti ini ya. Kita mengingat kembali akar 2, akar 5 pangkat 3, akar 1000, akar 200, dan seterusnya ya, banyak sekali. Ini yang dinamakan dengan bentuk akar atau bilangan akar. Nah, di sini ada 3 jenis dalam bentuk akar ini. Pertama, di sini ada akar senama. Nah, lalu apa yang disebutkan dengan akar senama? Akar senama ini adalah pangkat akarnya sama. Pangkat akarnya sama ya.
akar 2 pangkat 3, akar 8 pangkat 3, akar 1000 pangkat 3, dan seterusnya. Yang penting di sini adalah pangkatnya sama ya, maka ini disebut dengan akar senama. Dan yang kedua, di sini ada akar sejenis. Nah, berbeda dengan akar senama ya. Kalau akar sejenis ini akarnya sama. Mau berapapun pangkat akarnya, yang penting akarnya sama. Kita langsung saja kasih contoh. Di sini 2 akar 5, 8 akar 5, 100 akar 5, dan seterusnya. Sangat jelas ya, di sini akar sejenis itu akarnya sama. Jadi di sini ada akarnya 5, akarnya 5, akarnya 5. Tidak memperhatikan bahwa di depannya itu ada angka berapa. Yang penting akarnya sama, itu disebut dengan akar sejenis. Lalu selanjutnya di sini yang ketiga ada akar tak sejenis. Nah, kalau yang ketiga ini, akar tidak sejenis ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Kan ini paling sering ditemukan. Contohnya akar 2, akar 3 pangkat 4, akar 5 pangkat 7, 1000 akar 20 pangkat 3. Nah, di sini sangat jelas ya, akarnya berbeda, pangkatnya juga berbeda. Ini yang dinamakan dengan akar tidak sejenis. Kedua, di sini kita akan membahas hubungan antara bentuk akar, akar dengan bilangan bulat ya, bilangan berpangkat. Di sini pasti kalian sudah tahu bilangan berpangkat itu seperti apa, karena kan sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Guru Tata ya. Di sini saya akan menjelaskan saja apa hubungannya bilangan bentuk akar ini atau bentuk akar ini dengan bilangan berpangkat. Nah, langsung saja. Di sini kita ada seperti ini. Akar Q pangkat P. Maka A P per Q. Di sini jelas ya. Contoh kita ambil 2 akar 36 pangkat 2. Maka A-nya di sini adalah sebagai 2. Lalu P-nya di sini sebagai 2. Q-nya sebagai 36. Maka 2 akar 36 pangkat 3 sama dengan 2 per 36. Seperti itu ya, ini sangat gampang. Lalu selanjutnya di sini kita akan menjelaskan operasi dalam bentuk akar. Operasi bentuk akar. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Oke, di sini sebelumnya operasi bentuk akar ini pertama ada penjumlahan, maka sebaliknya ada pengurangan. Langsung saja kita ke contoh biar langsung bisa memahami ya. Oke, sebentar. Kita buat contohnya terlebih dahulu. Biar lebih paham. Nah, dari sini pasti kalian sudah bisa memahami syarat dari operasi bentuk akar. Dalam penjumlahan dan pengurangan itu seperti apa? Sini sangat jelas ya. Akarnya sama, maka bisa kita jumlahkan menjadi 3 tambah 4, 7. Akarnya sama.
jadi 7 akar 5. Maka di sini syarat yang pertama akarnya sama. Akarnya sama. Yang kedua, pada pengurangan di sini pangkatnya sama. Nah, maka bisa langsung kita kurangi. Di sini 2 dikurangi 3 menjadi min 1 akar 4 pangkat 3. Atau satunya ini tidak usah ditulis ya. Jadi langsung saja menjadi min akar 3 pangkat 4. Maka di sini dijelaskan bahwasannya akarnya harus sama dan pangkatnya harus sama. Akar dan pangkat harus sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tentunya yang kedua setelah penjumlahan dan pengurangan. Oke, untuk operasi bentuk akar ini kita dalam perkalian pembagian langsung saja ke contoh ya. Contohnya di sini kita ada 4 akar dari 5 pangkatnya 3 lalu dikalikan dengan 2 akarnya 7 pangkatnya 3. Nah, kalau seperti ini sudah bisa kita operasikan karena syarat dari perkalian itu ataupun pengurangan adalah akar yang sama ya. Tidak peduli, pangkatnya sama, tidak peduli akarnya tidak sama, tidak masalah. Yang penting di sininya sama. Langsung 4 kali 2 jadi 8. Langsung saja untuk si akarnya ini kita kalikan saja. Kita kalikan juga menjadi 35 karena akarnya sama, langsung kita tulis pangkat 3. Selanjutnya untuk pembagian di sini juga sama untuk pembagian ya. Contoh langsung 3 pangkat akar 4 pangkat 3 dibagi 4 akar 5 pangkat 3. Maka langsung saja menjadi 3/4 akarnya jadi 4/5 pangkatnya 3. Nah, di sini sudah dijelaskan berarti harus mempunyai akarnya senama atau akarnya sejenis. Oke, berarti kita bisa simpulkan di sini pangkatnya harus sama. Pangkatnya sama. Sama ya. Oke, sudah jelas ya untuk bagian pembagian dan perkalian dalam operasi ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Di sini ada 3 langkah ya. Pertama, di sini ubahlah bilangan basis pada bentuk akar menjadi perkalian 2 bilangan. Yang kedua, tentukan hasil dari bilangan yang dapat kita akarkan. Yang ketiga, tentukan hasil yang paling sederhana. Oke, kita langsung ke contoh. Contohnya di sini kita ambil akar 12. Nah, perkalian berapa yang menghasilkan 12? Maka kita ambil 4 kali 3. Nah, kenapa kita ambil 4? Karena kan di sini akar dari 4 itu bisa jadi 2. Maka bisa langsung karena akar 4 ini 2 akar 3. Jadi caranya adalah kita mencari perkalian yang menghasilkan 12. Lalu dari perkalian ini salah satunya bisa kita akarkan seperti 4 ya. 4 kan bisa diakarkan jadi 2. Maka langsung saja ambil yang paling sederhana jadi 2 akarnya 3, 2 akar 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana cara kita merasionalkan dalam bentuk akar ya. Di sini pertama ada bentuk V per akar Q. Maka di sini P per akar Q ini bisa kita rasionalkan dengan cara P per akar Q dikali akar Q per akar Q. Nah, sama halnya dengan bentuk yang kedua ini. R per P ditambah akar Q, maka kita tulis kembali R per P
ditambah akar Ki. Oke, kita tulis. Namun di sini kita kali sama seperti ini ya. Karena di sini penjumlahan, maka kita gantinya adalah dengan pengurangan seperti ini. P dikurangi akar Ki. Nah, yang selanjutnya di sini juga sama. Untuk R per P dikurangi Q, kita ganti ininya menjadi penjumlahan ya. Jadi seperti ini, R P dikurangi Q, karena kan asalnya ini kan pengurangan ya, maka dikalikan, atau di sini juga boleh titik atau kali, supaya jelas saja menjadi kali, menjadi P ditambah akar Q per P ditambah akar Q. Seperti ini ya. Selanjutnya bagaimana jika bentuknya itu seperti ini? Akar A tambah B tambah atau dikurangi 2 akar A dan B. Maka caranya seperti ini ya, anak-anak. Kita tulis kembali akar A ditambah B. Contohnya kita mau ambil penjumlahan dulu, kita tulis penjumlahan. Di sini kita tulis 2AB seperti biasa dalam bentuknya. Lalu kita bentuk akar. Di sini kita ambil akarnya. Akar A ditambah akar B pangkat 2, lalu menjadi yang paling sederhana, A ditambah B akar B. Nah, seperti ini ya. Ini berlaku juga pada pengurangan. Hanya saja ininya kita ganti dengan pengurangan. Contohnya kita mau ambil pengurangannya seperti ini ya. Tinggal kita ganti simbol-simbolnya saja. Untuk pengerjaannya juga sama seperti ini ya. Oke, sampai sini semoga sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Putra. Kali ini saya akan mengajarkan tentang logaritma. Yuk teman-teman, kita belajar bareng-bareng tentang logaritma. Pertama, apa sih logaritma itu? Logaritma adalah inverse dari eksponen. Jadi, kita kan sudah belajar eksponennya. Sekarang kita akan belajar tentang inverse-nya. Apa sih inverse itu? Inverse itu maksudnya adalah kebalikan. Ya. Contoh, ketika A pangkat B sama dengan C, maka logaritma bentuknya adalah A log C sama dengan B. Ya, jadi bilangan pokoknya ada di atas, bilangan pangkatnya ada di hasil, dan bilangan hasil dari pangkatnya ada di numerus logaritmanya. Ya, sekarang kita berikan contoh dengan bilangan aslinya. Kita tahu bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ada pertanyaan tentang logaritma seperti ini, 3 log 27 sama dengan berapa? Maka pertanyaannya ini adalah 3 pangkat berapakah yang hasilnya sama dengan 27. Seperti itu konsep dari logaritma. Biar lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tadi ya, 3 log 27 sama dengan berapa? Pertanyaan ini sama seperti 3 log 3 pangkat berapakah yang hasilnya 27. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 3, atau jadi langsung saja ya, hasilnya 3. Karena kita tahu 3 pangkat 3 sama dengan 27, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu 5 log 625 sama dengan berapa? Jadi 5 pangkat berapa sama dengan 625. Berapa? Jadi kalau 5 pangkat 3 itu kan sama dengan 125, maka 5 pangkat 4 adalah 625. Jadi hasilnya 5 log 625 adalah 4. Nah, yang terakhir, X log X pangkat 10 sama dengan berapa? Ya, jadi X pangkat berapa yang sama dengan X pangkat 10? Ya udah ketahuan ya, berarti X pangkat 10. Jadi hasilnya 10. Lanjut ya. Kemudian ada sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini biasanya ada 10.
Nah, kalian nggak perlu hafalin. Nanti kalian tinggal terus praktekkan ke dalam soal 10 sifat-sifat ini. Lama-lama pasti akan hafal sendiri. Lanjut, yang pertama itu ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi numerus pada logaritma pertama itu bisa jadi perkalian. Kemudian hasilnya adalah penjumlahan dengan numerus yang dikalikan tadi. Contoh seperti ini, biar lebih gampang ya. 2 log 12 sama dengan berapa? Nah, kita tahu 12 ini lebih enak mungkin dijadiin 4 kali 3 ya. Ya, seperti itu. Nah, dari 2 log 12 ini kita ubah menjadi 2 log 4 kali 3. Kemudian kita ubah lagi seperti ini. 2 log 4 ditambah 2 log 3. Nah, 2 log 4 ini berapa? Ya, kalau misalkan kita cari lagi, masih awal-awal apa ya, kita pecah dulu. 2 log 4 itu sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Maka 2 pangkat berapa hasilnya 4? Berarti pangkat 2. Nah, ini kita jawab 2. Nah, 2 log 3 ini berapa? Nggak ada ya. 2 pangkat berapa sama dengan 3 nggak ada. Berarti tetap jadi 2 log 3. Maka hasilnya sampai di sini. 2 plus 2 log 3. Nah, lanjut. Bagian 2. Tadi kan perkalian ya. Sekarang pembagian. A log B per C menjadi sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, contoh seperti ini. 2 log 32 per 5 sama dengan berapa? Nah, kita ubah jadi dikurangi ya. 2 log 32 dikurangi 2 log 5. Seperti itu. Nah, 2 log 32 berapa? 2 pangkat berapa yang sama dengan 32 berapa ya kira-kira? Kita hitung deh ya. 2 pangkat 1 pasti 2. Pangkat 2 4. Pangkat 3 8. 4 berapa? 16. Ya, tuh. 5 berapa? 32. Nah, berarti kita ketemu nih. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka 2 log 32 sama dengan 5. Ya, di sini 5 dikurangi 2 log 5 berapa? Ada nggak di sini? 5. Tidak ada ya. Berarti 2 log 5 tidak ada. Langsung aja tulis 2 log 5. Maka hasilnya sampai di sini. Lanjut. Yang bagian ketiga. A log B kali N sama dengan N kali A log B. Sebentar ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ketika kita menemukan A log B dengan nilai yang tidak ada, yang tidak sama ya maksudnya, tapi B ini kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat, eksponen. Maka kita bisa jawab hasilnya bilangan berpangkat yang dari B ini, N, dan kemudian A log B-nya kita tulis lagi. Contoh seperti ini. 2 log 27 sama dengan berapa? Kan tidak ada ya, 27 nggak bisa ya. Tetapi 27 ini bisa kita ubah jadi bilangan berpangkat. Berapakah 27 itu? 27 itu sama dengan tadi udah pernah ya, 3 pangkat 3. Nah, kita ubah jadi 2 log 3 pangkat 3. Nah, berapa hasilnya kira-kira? Ya, betul. Jadi 3-nya kita tulis depan, 3 dikali berapa? A log B. A log B-nya berapa? 2 log 3. Seperti itu. 2 log 3. Lanjut ya. Yang keempat, A log 1 sama dengan 0. Jadi pokoknya setiap bilangan yang dilogkan dengan 1 maka hasilnya 0. Seperti 2 log 1, 3 log 1, dan seterusnya semuanya ya. Kemudian yang kelima, A log B dikali B log C, maka jadinya sama dengan A log C. B-nya hilang, bisa kita coret ya, seperti itu. Nah, ini contoh soal gampangnya 2 log 3 dikali 3 log 5, maka sama dengan, ya 3-nya hilang ya, jadi 2 log 5. Cepat. Kemudian
sifat logaritma ke-6, yaitu A log B itu bisa diubah menjadi C log B per C log A dengan bilangan C yang sama. Tapi ingat, yang di atas itu adalah bilangan numerusnya, ya, B-nya yang di atas, jangan kebalik, A-nya di bawah. Contoh soalnya, diketahui 5 log 3 sama dengan X dan 5 log 2 sama dengan Y. Maka berapakah 2 log 3? Nah, dengan menggunakan sifat nomor 6, kita bisa ubah 2 log 3 itu menjadi sama-sama kayak 5 ya. 5 log 3 per 5 log 2. Nah, ini udah ada kan? 5 log 3, 5 log 2. Kita ubah lagi. 5 log 3 sama dengan apa? X ya. Jadi tulis 5 log 3 sama dengan X, 5 log 2 sama dengan Y. Maka hasilnya X per Y. Seperti itu. Kemudian sifat ketujuh, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau misalkan dibalik bisa A log B. Nah, kita ubah jadi B-nya di atas jadi bilangan pokok dan A-nya di numerus. Maka jadi 1 per B log A gitu. Contoh, diketahui 5 log 7 sama dengan M. Nah, di sini kita tahunya soalnya 49 log 5. Nah, ini kan kalau misalkan diubah ke 5 log 7 nggak bisa ya, kebalik ya. Maka kita pakai sifat nomor 7. Kita ubah menjadi 49 log 5 menjadi 1 per 5 log 49. Seperti itu. Nah, ini udah gampang nih. 49 itu kan 7 ya, 7 pangkat 2. Kita ubah lagi 1 per 5 log 7 pangkat 2. Nah, ini kita lihat dari sifat ke 3 sini. A log B pangkat N jadinya N kali A log B itu. Nah, jadinya 1 per 2 nya taruh di sini. Nah, tulis lagi 5 log 7. 5 log 7 berapa tadi? Ada di sini kan? Ya, 5 log 7 adalah M. Maka jadinya 1 per 2M. Ini hasilnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 8, A pangkat M log B pangkat N. Nah, ini sama-sama berpangkat, tetapi bilangan pokok dan bilangan numerusnya tidak sama. Nah, kalau seperti ini kita pisahkan dulu pangkatnya ya. Pangkatnya diubah jadi N per M ya, jangan kebalik. Yang pangkat dari B ada di atas ya, pangkat dari A ada di bawah. Jadinya N per M dikali A log B. Contoh, diketahui 2 log 3 sama dengan P ya. 16 log 203 berapa? Nah, kita ubah dulu nih. 16 itu berapa sih? Nah, kita ubah jadi 16 itu 2 pangkat 4 ya. Biar sama kayak di ini ya pemisalannya. Nah, 243 itu berapa ya? 3 pangkat berapa? Nah, nanti kita hitung masing-masing ketemu. 243 itu 3 pangkat 5 ya. Nah, dari sini kita bisa ubah lagi ya. Jadi tadi kan N duluan ya, pangkat dari B duluan ya, berarti pangkat dari 3 duluan. Jadi 5 per 4 dikali 2 log 3 ya, 2 log 3 tetap kita hitung, tetap kita tulis. Maka hasilnya 5 per 4 dikali berapa tadi? P ya, kali P. Ini hasilnya. Lanjut. Kemudian sifat ke-9 dari logaritma, yaitu A pangkat A log B sama dengan P. Jadi kalau pangkatnya adalah logaritma dengan bilangan pokok yang sama, maka hasilnya adalah bilangan nomor itu sendiri. Contoh, 2 pangkat 2 log 4 ya, sama dengan, berarti hasilnya ini kan udah sama ya. Berarti hasilnya 4. Seperti itu. Kalau misalkan kita jawaban lagi bisa 2 log 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 sama. Tuh. Kemudian yang ke-10, A log A sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Contoh, 2 log 10
maka jadinya ini kayak yang sifat utama ya, bisa kita pecah jadi 5 kali 2. Nah kita ubah nih, 2 log 5 kali 2 log tambah 2 log 2. Nah 2 log 5 ini nggak bisa diapain ya, tetap 2 log 5. Nah 2 log 2 tadi apa? Kalau sama, kalau A sama dengan 1, maka 2 log 2 sama dengan 1, maka mentok di sini hasilnya. Lanjut ya. Kemudian ada yang namanya persamaan logaritma. Persamaan logaritma ini adalah persamaan yang di dalamnya mengandung bentuk logaritma. Contoh, A log fx sama dengan A log y ya. Tetapi bilangan pokoknya harus sama ya, jadi bisa kita ubah. Maka A log fx sama dengan A log y itu bisa diubah menjadi fx sama dengan y. Contoh yang nomor 1 sini ya, 2 log 2x sama dengan 4. Apakah udah sama sama atas? Belum sama. Kenapa? Karena harus ada logaritma dua-duanya ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Maka yang kita ubah apa? Yang kita ubah 4-nya. 2 log 2x sama dengan 4 itu kalau dijadikan 2 log berapa ya? 2 log berapa sama dengan 4? Sama kayak 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu 16. Kita tulis ini 2 log 16. Sudah sama ya bilangan pokoknya ya. Nah kalau udah sama langsung aja kita ubah jadi fx sama dengan y. 2x sama dengan 16. Maka x sama dengan berapa? 16 per 2 sama dengan 8. Satu itu. Kemudian ada A log fx sama dengan A log gx. Contoh yang kedua yaitu 3 log 8x min 4 sama dengan 3 log 2x plus 14. Nah ini sudah sama dengan kaidah dari persamaan logaritma kedua ya. Jadi ada fx-nya, ada gx-nya gitu. Nah kemudian di sini sama ya, 3 log 8x min 4 sama dengan 3 log 2x plus 14 sama-sama 3 log ya, bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka langsung aja kita ubah jadi 8x min 4 sama dengan 2x plus 14. Maka jadinya pindah ruas ya, 8x min 2x sama dengan 14 plus 4 ya. Berapa jadinya? Sini jadi 6x, ini 18. Maka x sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Seperti itu. Nah teman-teman, kan tadi sudah ya dikasih tahu bagaimana cara mengerjakan soal logaritma. Sekarang mari kita kerjakan latihan soal. Berikut latihan soal.